Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya pengen merakit aki lithium lagi nih guys. Aki lithium LiFePo 4 ya, menggunakan baterai 26650. Ini versi yang lebih kecil lagi guys dari aki lithium yang pernah saya rakit sebelumnya ya. Sebenarnya saya iseng-iseng sih ya beli baterai ini guys karena harganya ini murah banget. Jadi ini kemarin saya coba lihat-lihat di toko online gitu ya, ada tipe baterai ini dan harganya ini murah banget guys. Kalau nggak salah itu 10.000 apa 11.000 gitu ya, karena ya saya beli baterai ini udah beberapa bulan yang lalu ya, cuman nggak sempat saya rakit karena nggak punya waktu dari kemarin, jadi makanya baru sempat sekarang nih mau rakit jadi aki guys. Jadi pokoknya saya beli 4 baterai ini nggak sampai 100 ribuan guys, nggak sampai 50.000 lah ya kalau nggak salah ya. Jadi 40.000 berapa gitu ya belinya. Tapi ya kita nggak bisa mengharapkan kualitasnya sih, karena memang di keterangan di tokonya itu saya membeli baterai ini baterai kondisinya masih baru, cuman stok lama gitu ya. Jadi makanya ya nggak bisa berharap banyak sih dengan kualitasnya ya. Bisa hidup aja ya udah untung guys. Tapi ini udah saya cek untuk tegangannya tadi di 3,2 volt ya. 4 baterai ini jadi semuanya masih nyala, dan ini saya juga udah siapkan balancernya. Jadi tidak menggunakan BMS ya yang bakal saya rakit kali ini. Saya hanya akan menggunakan balancer ini aja guys. Jadi rencananya ini bakal saya pasang ke motor bapak saya ya, motor Revo tuh yang kemarin sempat rencana mau dipasang aki lithium, dan ternyata kiproknya kayaknya bermasalah ya, tegangan chargernya itu sampai 21 volt, makanya nggak jadi dipasang aki lithium guys. Nah sekarang ini saya bakal rakitkan dulu akinya, dan nanti juga kiproknya bakal saya ganti ya. Saya coba bandingin dulu dengan baterai LiFePo 4 yang pernah saya rakit jadi aki yang terpasang di motor saya ya, yang saya rakit sebelumnya. Jadi saya menggunakan baterai yang ini guys, tipe 32700 ya. Nah yang ini yang tipe 26650 yang bakal saya rakit sekarang. Ini bisa dilihat tuh perbandingannya ya, ukurannya ya. Ini untuk mAh-nya. Yang ini 3600 mAh, yang ini 6000 mAh ya, itu 6 Ah. Berarti ini 6000 mAh ya. Jadi memang lebih kecil. Terus untuk balancernya saya menggunakan tipe balancer yang ini ya. Ini harganya juga murah guys. Ini berapa? 25 ribuan lah pokoknya kemarin saya beli ini ya. Jadi pokoknya ini 4 baterai ini sama balancer ini nggak sampai 100 ribuan lah. Tapi ini saya juga sediakan casingnya terbuat dari bahan akrilik ya. Ini kemarin saya beli ini udah setahun yang lalu beli casing akrilik ini. Rencananya mau dipasang ke aki yang rakitan yang menggunakan baterai ini guys. Cuman saya nggak lihat-lihat dulu keterangannya ya, nggak baca-baca dulu. Ternyata akrilik ini, casing ini bukan untuk baterai yang ini ya, tapi untuk baterai ini guys, yang kecilan ya. Jadi makanya ini nggak kepake nih. Dan kenapa juga saya membeli baterai ini ya juga, nah biar kepake ini casing ya. Ini buatan dari ini nih, bisa dilihat tuh nih, ini channel YouTube-nya ya, Rovinus Roni Tutorial. Dari channel inilah guys, saya punya ide untuk ngerakit aki lithium LiFePo 4 ya, yang versi ini kemarin itu ya karena melihat tutorialnya si abang ini, tutorial ya, pokoknya di sana itu dijelaskan udah keren banget lah pokoknya. Penjelasannya tuh jelas banget, dan alat-alatnya pun di sana lengkap, mulai dari perakitan sampai pengetesan akinya ya di sana ya. Sampai ini saya beli casingnya dari buatan beliau ya. Oke, langsung aja kita rakit aja. Ini cara ngerakitnya ya udah tinggal ditempatkan ke sini nih ya, dipasang. Kita susun seri guys, karena ini mau dirakit jadi aki tegangan 12 volt kan ya. Ini dibalik aja. Nah ini posisi minusnya di bawah ya, seperti ini. Berarti yang sebelahnya posisi minusnya di atas. Jadi seperti ini dibalik ya untuk ngerakitnya. Yang ini begini dibalik lagi. Yang ini berarti seperti ini. Ini plus minus seperti ini. Kita pasang penutupnya. Ya gampang sih kalau udah punya casingnya seperti ini ya. Tapi kalau kalian nggak punya casing seperti ini ya bisa ngerakit pakai casing lain juga ya bisa guys. Atau nanti ini saya coba taruh di deskripsi kalau seandainya barang ini masih tersedia ya casingnya ya. Karena ini ya udah tahun lalu guys, takutnya udah nggak ada gitu ya. Ini ada baut-bautnya juga nih. Tinggal dibaut aja lah. Ini kita keletek aja nih. Nah, kayak gini nih.
Jadi kurang lebih seperti itu ya perakitannya, dipasang bautnya seperti ini. Tinggal yang sebelahnya ini kita pasang juga. Nah yang ini sudah ada tempatnya tuh guys, ada tempat balancernya ya. Casing ini sebelum dipasang bagian ini kayaknya harus dirakit dulu ya, kabel-kabelnya disatukan ke sini dulu. Ini saya coba krek-krek dulu seperti ini biar bisa disolder guys, soalnya saya nggak punya alat lasnya ya. Biasanya kan di las gitu ya untuk nempelin platnya ya, karena saya nggak punya, disolder aja langsung guys. Tuh agak susah nempelnya ya, udah nempel tuh kayaknya nih soldernya kurang panas ya. Saya naikkan ke berapa ini, 350 aja. Coba solderkan. Nah ini lebih, ini dia segini aja. Yang satunya juga sama. Ini kayaknya nggak usah pakai ini juga, udah nempel dia ya. Oke, sudah dipasang timah semua ya, tuh depan belakang seperti ini. Langsung kita sambungkan. Jadi untuk penyambungannya ini di seri ya. Ini nih, saya pakai kabel ukuran 2 mili ya. Ini kabel merek Wilson guys. Jadi bukan ini ya, bukan kabel AVS biasa. Jadi kalau AVS biasa biasanya lebih kecil ukurannya. Ini 2 mili. Tuh. Ini kayaknya juga masih terlalu kecil sih ya, tapi enggak, kayaknya masih udah oke lah, karena ini cuman ke motor Revo dan ini juga baterainya kan kecil kan. Saya rasa ampernya juga ya enggak terlalu besar ini. Sebenarnya ini kabel disarankan pakai yang lebih besar ya, atau menggunakan plat khusus yang memang untuk menyambungkan baterai ini kan. Ini biasanya menggunakan plat itu ya, tapi karena saya nggak punya ya, ini makanya menggunakan kabel. Dan ukuran kabelnya 2 mili. Kalau bisa yang lebih gede dari ini sih biar lebih bagus ya. Cuman kalau ini pakai ukuran kabel yang lebih gede, ini kan nanti ada penutupnya lagi tuh ya. Nanti keganjel ke kabelnya guys, jadi nggak bisa ditutup gitu ya. Jadi ya udahlah pakai yang 2 mili aja. Apalagi nih kan cuman ke motor Revo. Jadi saya rasa waktu starter itu ampernya yang nggak terlalu besar-besar juga. Cukup lah kalau melewati hanya sekitar 30 amperan sesaat, kayaknya masih mampu lah kabel ini ya, kabel ukuran 2 mili. Oke, disambung seperti itu. Jadi penyambungnya ini minus ini plus ketemu seperti ini. Yang ini juga sama, bukan dari sini ke sini ya, tapi ini dari sini ke sini guys. Jadi kita sambung seperti ini guys. Mantap, seperti ini penyambungannya. Tinggal yang satunya lagi di sini. Ini sudah ada jalannya tuh ya, memang disediain ya, karena memang udah casing khusus dia. Yang di sini berarti di tengah ya, ini nyambungnya di sini nih guys. Berarti ini nih terminalnya, nanti min plusnya di sini nanti. Nah kita sambung seperti ini. Mantap. Oke, sudah terseri semuanya ya. Jadi bagian sini kayak gini penyambungannya. Bagian yang sebelah sini ini kayak gini penyambungannya. Jadi ini terseri ya, tuh bisa dilihat nih. Ini minusnya ada di sini, plusnya kan berarti di sini. Nih minus, plus ke sini. Ada kabel ke sini nyambung ke minus ke baterai yang sebelahnya. Ke sini nih plus. Yang ini plusnya nyambung ke minus baterai sebelahnya. Dia ke sini. Nah plus ke minus, lalu ke sini. Jadi begini dia jalannya ya, seret, 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 seret begitu ya. Sekarang tinggal ke BMS-nya. Ini untuk BMS, berarti ini begini dulu ya, bukan BMS ya. Saya barusan ngomong BMS, balancer guys. Ini bukan BMS ya. BMS dengan balancer beda ya. Balancer itu fungsinya untuk menyeimbangkan keempat baterai ini agar tegangannya itu sama ya. Kalau BMS itu lebih kompleks dia fungsinya. Oke, ini untuk yang menuju ke balancer ini kabelnya saya menggunakan kabel ukuran ini ya, AWG 24 guys. Dari minusnya dulu di sini nih, minusnya. Kita sambung ke sini. Dipotong aja ukurannya ya, agak panjangan dulu ya, nanti dipotong lagi. Ini sudah ada jalan kabelnya tuh. Ya enak udah penyambungannya karena memang casing khusus ya. Nah, keluar ke sini. Jadi di sini minusnya tuh. Menggunakan kabel hitam. Yang sebelah sini ini berarti baterai satu ya,
Saya menggunakan kabel merah sudah ya. Ini semuanya merah, jadi minusnya cuman yang menggunakan kabel hitam. Semuanya nanti ini sambungkan merah. Nah, di sini nih kan, tuh. Saya sambung di sini. Ini untuk baterai satunya, untuk sel satunya. Kita potong. Nah, ini juga sudah ada jalan kabelnya tuh kan. Langsung kita keluarkan ke sini. Pokoknya ini menyatu ke sini ya, nanti kabelnya ya. Tuh. Untuk baterai 2-nya berarti di sini. Ini kan tuh di minus, plus di sini baterai 1. Dia kan nyambung ke sini. Nah, ini baterai 2 di sini. Potong kabelnya. Masukkan ke sini juga nih. Ada jalannya sudah ya. Tumpuannya ke sini semua ya, kabel-kabelnya ya. Keluarkan ke sini semua, guys. Tinggal ke baterai 3-nya. Baterai 3 berarti dari sini kan, nih jalannya kan dari sini ke sini. Nah, ini baterai 3-nya. Ini disolder ke sebelahnya juga nggak apa-apa ya. Maksudnya disolder ke sini ya nggak ada masalah, ini satu jalur ya. Oke, ini baterai 3. Tinggal baterai 4-nya. Seperti ini. Baterai 4-nya berarti ya udah di sini. Di ujungnya ini ya. Nah, kita keluarkan juga lewat sini. Nah, ini minus. Dan ini baterai 1. Tuh. Terus dia masukkan ke sini. Ini baterai 2, ini kabelnya. Terus dia ke sini. Nah, ini baterai 3, kabelnya ini. Dan ini baterai 4-nya. Nah, kan dari sini. Nah, dari sini kan ke sini plus di sini. Ini baterai 4-nya yang terakhir. Tegangan ininya, outputnya ya ini udah guys. Ini minus, ini plus ya. Ini tegangan 12 volt. Untuk perakitannya ya, aturannya ini harus dikasih jarak seperti ini memang guys. Jadi untuk menjaga terjadinya short ya, kalau nggak bisa dibikin jarak seperti ini, kalau kalian menggunakan casing lain, ya paling tidak dikasih pembatas lah di sini ya, agar tidak bersentuhan antara baterai satu dengan baterai yang lainnya. Karena kalau seandainya kalau ini seandainya menyatu ya, terus pembungkus baterainya ini rusak, dia bersentuhan antara baterai ini dengan baterai yang ini bisa short guys. Soalnya ini nih, tuh ini plus kan, dia nyambungnya ke minus yang di sini. Jadi kalau bersentuhan, baterai yang ini short bakal dia, karena nyambung dia, per sini nyambung ke sini gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus dibikin berjarak seperti ini untuk keamanannya ya. Ini tinggal BMS ya. Ini kita lewatkan sini kabelnya. Nah, ini saya urut ya. Ini dari minus ke sini guys. Ini baterai 1 ya. Nanti kita cek tegangannya guys untuk memastikan ya. Baterai satunya berarti taruh di sininya, sebelah hitamnya guys. Nah, ini dan seterusnya ya. Baterai 3 berarti kan ini ke sini nih. Nah, ini baterai 3. Masukkan guys. Sini. Diurut lah ya. Biar gampang penyambungannya. Terus barusan baterai 1, baterai 2 berarti ya. Sini ya, bukan baterai 3 ya. Nah, ini baterai 3-nya, ini kan ke sini, masuk ke sini, ini baterai 3. Masukkan. Ini baterai 4-nya. Masukkan ke sini. Udah. Kita baut ya. Ini kabelnya diinikan aja lah. Dirapikan ya. Tuh, ya kayak gini lah penyambungannya. Kurang lebih tuh di dalam kayak gitu kabelnya. Mungkin ini masih bisa dirapi-rapikan lagi. Kabelnya lewat sini bisa, tapi ya udahlah biarin lah. Ini kabel masuk ke sini. Oke. Mana tuh balancernya ini nih guys. Di sini keterangan balancernya. Aduh. Nih B minus, B1, B2, B3, B plus. B plus ya B4 ini ya. Sudah terurut kan ini ya. Ini minus.
Nih minus, B1, ini B2, B3, B plus atau B4 di sini. Ini saya potong dulu lah. Ini kabelnya harus kondisi terkupas. Aduh, oh iya ya, udah tersambung ke baterai. Iya, short barusan itu ya, digunting ya. Nah ini nih, karena ada lubang-lubang nih, ini harus masukkan nih begini, seperti ini. Masukkan yang B1. Saya coba tes tegangan dulu ya, satu-satu ya. Di B1 tegangannya harus 3 volt sekian ya, 3,2. Nah itu. Kalau di B2 ini kan 3,2 tambah 3,6, jadi 6 volt sekian. Tuh 6 volt, 5 benar. Ini harusnya 9 yang B3 ya, 9, sekian, 9,8. Oke benar. Yang ini 12 sekian, B4 nya tuh bener kan, 13 ya, 13 volt. Oke, udah bener urutannya, sudah tersolderkan semua tuh, jadi diurut seperti itu langsung. Nih B min, B1, B2, B3, B plus. Ini masukkan guys, ini harus ditarik kabelnya ya tadi. Nah udah masuk ya tuh. Oh iya, sini, jadi biar ini ya tulisannya ya. Nah seperti ini tuh. Ya keren sih kalau ada ininya ya, casing buatan khusus seperti ini dari akrilik. Tapi ini tidak anti air guys, tetap bisa masuk air ya. Cuman ini kan rencananya mau dipasang ke motor Revo. Motor Revo itu kan tempat akinya ada di dalam jok, jadi aman dari air. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Tuh hasilnya. Ini tinggal ditutup ini pakai ini. Nah ada tutupnya juga ya yang bagian sini. Saya gunakan kabel AWG 14 ini ya. Ini gede ini guys kabelnya guys. Nah, kalau ini mantap nih kabel ya. Ini bisa sampai di 60 ampere masih oke nih kabel. Tuh isian dalamannya tuh gede ya. Ini yang minus di sini. Mantap. Bagian plusnya juga kita sambungkan. Kabelnya warna merah ya untuk plusnya ya. Nah tinggal nanti ini kita kasih sekun buat disambungkan ke motor ya, yang di sini begini. Ini kita pasang penutupnya juga tuh seperti ini guys. Oke udah ya, udah saya bor-bor tuh tadi biar bisa rapat, biar bisa pas gitu ya lubang bautnya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Mungil ya akinya ya karena memang ukurannya ini kecil, lebih kecil daripada baterai ini. Sekarang ini tinggal kita tes ke motornya, dan saya juga udah siapin nih kiproknya ya, karena kiproknya itu kayaknya bermasalah di motor si Revo bapak saya tuh. Jadi makanya saya pengen ganti kiproknya dulu guys sebelum dipasang aki ya. Nggak tahu nih ini kiproknya original apa bukan ya. Tuh ini bungkusnya sih ada Hondanya ya, tapi nggak tahu sih original apa bukan. Tapi yang penting kita pasang lah dulu ya. Ini dia guys motornya ini ya, motor Revo. Ini motor legend ini guys. Ini kiproknya udah diganti ya ke yang baru. Ini kiprok yang lama nih. Sekarang saya akan coba tes tegangannya dulu. Jadi kemarin itu tegangannya sampai 20 volt ke atas ya, tegangan chargernya. Sekarang saya pengen tes setelah ganti ini apakah masih seperti kemarin. Saya coba nyalakan ya. Jadi ini tanpa terpasang aki dulu guys, karena ini nggak dikontak ya.
maksimal di 22 volt. Apakah memang begitu ya? Ini udah kiprok baru ya. Apakah memang kalau tanpa aki tegangannya segitu guys? Saya juga nggak ngerti nih. Harusnya di 14-an ya, 14, sekian ya. Ya cobalah akinya dipasang. Ya mungkin ini setelah dipasang aki bakal otomatis menyesuaikan gitu ya tegangannya ya. Ini kita coba pasang akinya. Ini udah dikasih sekun ya. Ya yang plus, ini ke plus guys. Oke, yang merah ya. Ini nggak muat ya ke baut ini. Nah pakai ini aja nih. Ini kayaknya muat nih ya. Oke, muat guys. Langsung dia diobeng seperti ini. Yang penting kita coba aja lah dulu ya. Nanti ini tinggal dirapikan gimana nih penempatannya. Oke, bisa dilihat tuh ya. Jadi sambung ya. Ini plusnya, minusnya tuh sana. Dan ini kita pasang juga avometernya ya. Berapa tegangannya nanti setelah hidup mesinnya. Ini ke sini. Oke, mana nih? Bisa dilihat di sini tegangannya 13,2 ya sebelum mesin hidup. Kita coba hidupkan mesinnya. Langsung kita coba starternya guys. Kuat apa enggak dia ya di starter ya? Aduh. Kita coba cek tegangannya nih kalau di gas ya. Oke, tegangan maksimalnya di sini 13,4 guys. Berarti memang cara kerja kiprok itu menyesuaikan dengan akinya ya. Kalau akinya tegangannya segitu, dia akan menyesuaikan untuk chargernya. Jadi ya menurut saya sih sudah aman lah ya. Tadi tegangannya cuma di 13,4. Untuk full chargernya ini fullnya kalau nggak salah 14,6 apa gitu ya. Jadi kalau 13,4 itu masih aman lah, nggak bakal sampai overcharging ya. Oke, dan bisa dilihat nih starternya juga kuat ya tuh. Oke, mantap lah ya. Jadi sebenarnya ini ya kiprok berarti nggak bermasalah ya, masih bagus nih ya kondisinya. Memang seperti itu memang ya. Ya saya nggak tahu guys. Jadi udah mantap lah ya, udah bisa starter kuat, lancar starternya. Jadi kita sudah bisa merakit aki lithium Life 4 dengan modal di bawah 100.000 tanpa casing ya. Kalau kita ngerakit tanpa beli casingnya itu di bawah 100.000 kita sudah bisa merakit aki lithium Life 4 guys, dan terpasang ke motor Evo ini bekerja dengan baik ya. Ya mungkin nanti saya review lagi beberapa bulan pemakaian nanti ya, apakah ini bagus atau enggak, karena ya memang ini baterainya kan stok lama gitu guys. Jadi apakah kualitasnya masih bagus atau enggak ya nggak tahu, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Dan ini ya disarankan untuk motor-motor yang kecil aja lah ya, yang sesian di 110. Jadi kalau motor-motor seperti sesian 125 atau 150 itu kayak si ini, nah itu mending pakai yang baterai yang gedean itu, yang kapasitas 6000 mAh ya. Ini kan yang 3600 mAh ya, buat motor-motor yang kecil aja guys, disarankan ya. Kalau ini kayaknya kurang kuat deh kalau ke motor seperti Vario ini, apalagi sampai ke PCX tuh ya 160. Jadi ya udah gitu aja videonya, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.